Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki penghujung surah At-Takwir. Tetapi yang uniknya, ketika berakhir surah At-Takwir ini, ada 3 poin yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam sebuah buku itu judulnya At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah, fungsi pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Lit-tanbih. Tanbih itu ingin memperingatkan manusia. Kemudian lit-taswiq, diulang-ulang sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada manusia, maka cerita tentang hari kiamat diulang-ulang, cerita tentang azab diulang-ulang, cerita tentang surga juga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilit taswik namanya. Kemudian ada juga pengulangan dalam Al-Quran, itu litaukid. Taukid itu untuk apa? Untuk menguatkan, supaya manusia yakin kalau azab orang dulu itu memang benar-benar ada. Makanya cerita Fir'aun itu bukan sekali 2 kali dalam Al-Quran, sampai berkali-kali diulang oleh Allah. Artinya Allah ingin menguatkan cerita Fir'aun itu ada. Cerita kaum Ad begitu juga, diulang oleh Allah di dalam berbagai surah. Itu untuk meyakinkan manusia kalau cerita Ad itu ada. Kemudian juga cerita tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini cerita pada pagi subuh kemarin itu, Allah ketika memuji malaikat Jibril, bagaimana kuatnya Jibril sanggup mengangkat kampung itu sehingga sampai ke atas, ketika itu dibalik oleh Jibril ke bawah lagi. Itu cerita itu bukan di ayat ini saja, ada beberapa ayat lain itu menceritakan tentang Jibril mengangkat kampung Sadum. Ini diulang-ulang untuk apa? Supaya manusia yakin. Jadi bukan cerita itu saja, jadi banyak, ada cerita masa lalu, ada cerita yang terjadi sekarang, ada cerita yang akan datang. Ini begitu juga diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah mengulang-ulang sumpah. Wal-laili itu ada berapa kali diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wasyamsi wa duhaha, wad-duha, ya. Walaupun di situ wad-duhaha, wad-duha itu sama saja. Artinya apa? Pengulangan-pengulangan. Ini begitu juga ada 3 poin, 3 variabel pada akhir ayat ini diulang oleh Allah. Yang pertama Jibril. Maka Jibril itu ada berapa kali di sini diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Ramadan, ini 3 ini disebutkan juga ini. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim. Jadi artinya tidak terlepas 3 ini. Kenapa diulang-ulang oleh Allah? Karena mulianya Jibril. Jibril patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi malaikat yang lain. Jadi makanya Jibril itu ada tempat khusus di sisi Allah. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Makin itu artinya tempat khusus. Jadi berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Kemudian yang kedua Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan di juz 1, juz 2, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan setiap ayat yang dimulai oleh alif lam mim, alif lam ra. Kemudian apa lagi? Ada alif lam mim sad. Setelah itu pasti cerita tentang Al-Quran. Artinya apa? Kemuliaan Al-Quran diulang-ulang berapa kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lafaz Al-Quran itu diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Berapa kali diulang oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, variabel ketiga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Diulang oleh Allah kenapa? Karena Nabi Muhammad berbeda dengan nabi yang lain. Kalau kita melihat dari segi mukjizatnya, itu pun ada 1000 mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi yang lain. Mukjizat Rasul pun ada 2. Mukjizat yang pertama itu bisa dimiliki oleh nabi yang lain, tapi mukjizat yang kedua tidak bisa. Mukjizat yang pertama itu namanya mukjizat material. Nabi Muhammad memiliki mukjizat material. Nabi yang lain juga memiliki mukjizat material. Apa itu mukjizat material? Mukjizat yang bisa dilihat oleh orang lain. Seperti Nabi Sulaiman naik ke atas angin, jadi bawa kemana saja. Orang lain bisa melihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini namanya mukjizat material. Yang kedua, mukjizat imaterial hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Quran berbeda dengan Taurat. Kalau kita baca Taurat, kita baca Injil, tidak dapat pahala ya. Kalau baca Al-Quran dapat pahala. Ya, ini bedanya. Makanya alif lam mim. Jadi Rasul mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf itu ada 10 kebaikan. Asyaru hasanat. Maka kalau kita baca hari ini alif lam mim 10 sudah 30 kebaikan yang sudah kita lakukan ya. 30 kebaikan sudah dapat. Ini kalau kita baca Taurat, mana contoh kita baca Taurat? Ada sekarang Taurat dalam bahasa Arab. Ja'allahu min turi Saina wastaghraqa min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Kita ulang-ulang berapa kali tetap tidak dapat pahala. Walaupun itu dalam bahasa Arab ya. Apalagi kita baca Injil, inna fi khalqis samawati wal ard, itu hampir sama seperti bunyinya Al-Quran. Ada satu Injil itu bukan satu Injil, ada beberapa ayat yang ada dalam Injil itu hampir bersamaan dengan ayat Al-Quran. Mana contohnya? Penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard, kan sama seperti Al-Quran. Penciptaan langit dan bumi itu menjadi pelajaran bagi orang-orang ulul albab. Ulul albab itu apa? Yang punya hati. Makanya sehebat apapun orang, kalau hatinya tidak main, maka dia tidak pernah mengenal Allah. Sehebat apapun orang itu, kalau dia tidak cerdas spiritualnya, maka dia tidak pernah mengenal Allah dan tidak pernah berbuat kebaikan. Makanya ini harus selalu diasah nih, Mas. Selalu diasah. Spiritual ya. Karena kita selalu mengasah intelektual, spiritual juga harus kita asah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan begini, kalau kamu melarang hatimu untuk berbuat maksiat, maka berikanlah solusi kepada dia. Ya. Jadi kita bilang sama hati, jangan buat maksiat, jangan korupsi, jangan zalimi orang lain, jangan sakiti orang lain. Tapi berikan solusi kepada dia, spiritual, Pak. Ya. Supaya apa? Jadi spiritualis supaya tenang nih Pak. Ini buat maksiat, jangan itu, jangan. Jadi apa yang harus saya buat, kata hati? Maka berikan jalan kepada dia. Kamu baca Quran, kamu salat tengah malam, kamu menelaah ini, menelaah itu, kamu salah sunnah. Ya, kita kasih ini sama hati Pak. Kita kasih solusi Pak. Karena sebagian orang melarang hatinya, jangan buat maksiat, jangan buat ini, jangan buat itu. Ketika ditanya oleh hati apa solusinya, tidak ada solusi apa-apa. Maka orang ini ketika berbuat maksiat, ini teorinya Imam Ghazali Pak. Ketika seorang ini berbuat maksiat, maka kemaksiatan yang dibuat itu lebih parah dibandingkan orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi sekarang kita mengulang-ulang 3 ini, Pak. Yang diulang oleh Allah pada akhir surah At-Takwir. Ya. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah mengatakan Aisyah ketika ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Aisyah, afala taqra al-Quran? Apakah kamu tidak pernah baca Al-Quran? Sahabat tadi mengatakan, apa hubungannya Al-Quran dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya Al-Quran sama Muhammad erat sekali hubungannya. Dengan Jibril lebih-lebih lagi ya, erat sekali hubungannya. Setiap ada persoalan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah akan memberitahukan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, selalu melalui perantara Jibril. Jadi dari umur Nabi itu 63 tahun itu, cuma sekali Nabi langsung menerima wahyu dari Allah. Yang lainnya melalui perantara Jibril semuanya. 23 tahun
itu ketika turun wahyu itu macam-macam didengar oleh Rasulullah. Ada suara lonceng yang besar sekali. Kemudian beliau melihat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, langsung melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Kemudian melalui mimpi. Kemudian yang terakhir langsung Nabi Muhammad berdialog dengan Allah. Ayat yang Nabi Muhammad terima langsung itu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sampai habis. Itu adalah ayat pada akhir surah Al-Baqarah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW tanpa perantara Jibril ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan seorang yang membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi di pagi hari, kafahu, sudah cukup bagi dia. Tapi perlu kita telah cukup apanya itu? Ya, itu BAB baca ya, nak baca lain ini mah. Ya, kalau baca Quran, kalau baca apa? Amanar rasulu bima, itu saja. Ya. Ini seperti kita Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu ta'dilu sebanding dengan satu Al-Quran. Ya. Jadi Al-Fatihah sebanding dengan satu Al-Quran. Ini hadis ini dipergunakan nanti oleh orang-orang tertentu. Kalau satu Al-Quran saya cukup baca Fatihah saja. Hari ini sudah 5 kali khatam. Maka 5 kali Fatihah baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis waladhdallin amin. Sudah khatam. Sekali khatam. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah dalam Rasulullah dalam Al-Quran itu apa tentang Al-Quran? Al-Fatihah itu sebanding dengan Al-Quran, maksudnya apa? Juz 1 sampai juz 30. Yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu yang ada dalam juz 1 sampai 30 semua terkandung di dalam Al-Fatihah. Itu maksudnya. Jadi kan bacanya mentang saya sudah khatam bulan Ramadan ini 100 kali. Puji terdahulu 100 kali Fatihah baca. Jadi nak baca Al-Quran lagi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya di situ. Ya ini ya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Ya, ini cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaannya boleh dua. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Jadi dengan dha. Kalau di dalam kajian fikih, kalau seandainya kita merubah huruf, perubahan huruf akan membawa kepada perubahan arti yang sangat jauh sekali dan tidak seperti yang diinginkan, maka salatnya itu batalat salatuhu. Kita bisa melihat nanti di dalam fikih Islami wa adilatuhu, 4 mazhab sepakat semuanya. Kalau kita membaca membaca Al-Fatihah ya, ini Fatihah. Kalau surah itu sudah lain karena boleh kita baca, boleh tidak. Ayat setelah waladhdallin amin. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Boleh kita baca, boleh tidak. Jadi tidak ada masalah. Cuma ketika Fatihah itu kalau seandainya kita salah membaca hurufnya, kemudian akan memberikan perubahan terhadap artinya, batalat salatu. Salatnya itu batal. Tetapi kalau kita merubahnya itu tidak ada perubahan artinya. Mana contohnya? Ihdinas siratal mustaqim. Nanti ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini dua-dua ada bacaannya. Ini qiraat namanya. Ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Sirata itu artinya jalan. Zirata itu jalan juga. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kalau kita yang belum paham ini kenapa begini, ini siapa yang baca ini, lebih baik baca sirat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan ihdinas siratal mustaqim adalah sebagai pengetahuan kita saja. Kalau kita nanti pergi ke Timur Tengah atau kemana saja, ada imam yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya nampu ya pegah subhanallah ya mai. Nyokon diufir masjid. Subhanallah na wahai. Nyaur pegah nyupat ni urangnya. Jadi ini memang ada bacaan itu Bani Atrah. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan Bani Atrah sampai sekarang ini mereka tetap membaca ihdinas siratal mustaqim. Zirata itu artinya apa? Jalan juga. Jadi kita karena sudah familiar dengan ihdinas sirata dengan sad, kita baca ya seperti itu, ihdinas sirata. Bagaimana yang membaca ihdinas siratal mustaqim dengan sin? Sin itu adalah bahasa Quraisy, orang Quraisy. Orang Quraisy dulu ketika mereka berbicara jalan itu diucapkan dengan ihdinas
siratal mustaqim. Tetapi ulama jumhur ulama sudah sepakat semuanya, itu tidak ada lagi sin, tapi ihdinas siratal mustaqim dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya seperti alaihim waladdallin. Itu kalau kita baca di Aceh atau apanya kayak selap ipo tu nama. Ya. Bukan karena kita kan belum terbiasa seperti itu, belum terbiasa. Jadi artinya ini sebagai pengetahuan saja. Kalau kita nanti kemana pergi keluar itu, ada kita mendengar seperti itu, alaihum waladdallin, alaihim waladdallin. Nya hana pelehiru ni, Pak. Jadi memang ada beberapa bacaan-bacaan. Ini namanya qiraat namanya. Ada qiraat sab'ah, ada bahkan mengatakan qiraat asyarah ya. Qiraat ini kenapa bisa berbeda-beda? Karena kabilah-kabilah tertentu kadang-kadang nggak bisa mengucapkan ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah membaca seperti yang kabilah itu baca. Jadi bukan nggak pernah baca Rasulullah. Ihdinas sirata itu Rasulullah juga pernah baca. Ihdinas sirata memang yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lazimnya. Ini namanya qiraatnya. Seperti ada ayat lain nama. Thumma nunshizuha. Kalau Bani Himyar itu mengatakan thumma nunshiruha, jadi za itu dirubah menjadi ra. Kenapa? Karena mereka susah untuk ngomong nunshizuha, maka mereka mengatakan nunshiruha. Ini model seperti ini tidak pernah dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dibantah. Kenapa? Karena qiraatnya memang seperti itu. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika duduk-duduk di masjid, beliau mendengar seorang pemuda di sudut masjid itu membaca Al-Quran kok lain bacaannya. Akhirnya Umar marah sekali. Dia pegang bajunya, saking marahnya dia bawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai di depan Rasulullah, apa kata Umar? Ya Rasulullah, pemuda ini sudah salah dia baca Al-Quran. Kemudian Rasulullah menyuruh pemuda tadi, coba kamu baca. Dibaca oleh pemuda tadi. Ini sama seperti tadi, ihdinas siratal mustaqim. Tapi ini ayat lain yang dibaca. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ini betul bacaannya. Ketika itu Umar merasa pasti saya yang salah ini. Yang lun salah. Umar coba baca Umar. Ketika Umar bacanya begini juga, bacaannya benar juga. Artinya apa? Begitu benar, begini juga benar. Jadi nggak boleh menyalahkan orang lain. Kenapa? Dua-dua bacaan ini sudah mu'tabar. Artinya memang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti kita merubah-rubah Al-Quran, tidak. Jadi ada beberapa bacaan, ada kabilah yang susah ngomong ini, akhirnya dengan bahasa lainnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ada bidhanin dengan wa, ada yang baca bidhanin. Apa bedanya? Nabi Muhammad terhadap suatu hal yang gaib, ini ba iltisak namanya. Ba iltisak apa? Setiap hal-hal gaib itu yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad selalu diberitahukan oleh Allah melalui Jibril. Ya. Contoh tentang roh. Nabi Muhammad diberitahukan sedikit tentang roh. Kalau roh itu tidak pernah mati. Roh itu abadi selama-lamanya. Yang mati adalah tubuh ini. Dari pertama sekali diciptakan roh itu abadi dan tidak pernah mati. Kemudian setelah itu kita meninggal dunia, roh itu masih hidup. Setelah di alam barzakh, roh juga hidup. Setelah dibangkitkan nanti roh menyatu dengan tubuh dan hidup lagi. Artinya tidak pernah mati roh itu. Ya. Jadi makanya hal-hal yang gaib itu diberitahukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bidhanin. Rasulullah tidak mengira-ngira, tidak menurut saya begini, tidak ada. Jadi omongan Rasulullah itu pasti. Kenapa? Karena Rasulullah langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Mana contoh lainnya? Ketika Rasulullah duduk di masjid, tiba-tiba kan biasa kita kalau duduk di masjid menengadah ke atas begini, kan biasa itu. Sedang duduk atau kita tidur melihat ke atas. Tetapi di situ tidak disebutkan apakah Rasulullah tidur atau duduk. Jadi artinya memang habis melakukan ibadah salat. Rasulullah tersenyum. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Karena sahabat tidak bisa merasakan hal gaib yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Barusan turun ayat, ya kata Rasulullah. Barusan turun ayat, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa Rasulullah tersenyum? Karena waktu sebelumnya Isra Mi'raj itu Rasulullah pernah dinampakkan telaga Kausar oleh malaikat Jibril.
Makanya ketika berada di bumi itu turun ayat itu, inna a'tainakal kautsar, itu kausar itu saya berikan kepadamu dan umatmu. Makanya Rasulullah senangnya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tadi barusan turun ayat, kalau kita nanti akan dapat telaga Al-Kautsar. Apa maksud telaga Al-Kautsar itu? Apakah telaga Al-Kautsar itu diberikan ketika kita masuk ke dalam surga, atau ketika di padang mahsyar, ketika tidak tahu mau lari kemana, panasnya luar biasa? Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Karena ada beberapa tafsir tidak membahas masalah ini, tetapi Ibnu Abbas dia bahas masalah ini. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, panasnya luar biasa, dia tidak tahu mau lari kemana, telanjang seluruh tubuhnya, tidak ada pakai apa-apa, sendal pun tidak ada, celana tidak ada, baju tidak ada. Ketika manusia ini melakukan dua hal, fasalli li rabbika wanhar, dia beribadah kepada Allah, dia salat fardu, ada yang mengatakan salat fardu, dan dia berkurban. Ini dua tipe orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu keputusan Allah, mereka digiring oleh malaikat untuk menunggunya di telaga Al-Kautsar. Ya. Makanya ketika masuk telaga Al-Kautsar dipakaikan baju semua, supaya tidak sembarangan orang masuk ke telaga Al-Kautsar. Maka di dalam tafsir Sawi itu diungkapkan, telaga Kautsar itu dijaga oleh sab'ina alfa malaikah, 70.000 malaikat. Jadi makanya tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Ya. Jadi tidak sembarangan orang dapat perlindungan. Makanya kita jangan merasa ini saya sudah berkorban, ini kurban kambing atau apa saja ini, masa balasannya tidak ada. Itulah balasan pertamanya, nanti balasan selanjutnya diberikan lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merasa ini saya capek sekali ibadah, saya capek begini, saya capek itu, balasannya tidak tanggung-tanggung. Ketika seorang itu, orang-orang selain umat Nabi, ketika dia menunggu khamsina alfasanah, 50.000 tahun dia berdiri di padang mahsyar, tetapi orang-orang mukmin cuma sebentar saja, dan mereka sambil menunggu keputusan Allah, mereka masuk dulu ke telaga Al-Kautsar. Telaga ini karena sudah pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasulullah tersenyum. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita baca dengan bidhanin satu. Kalau kita baca dengan dua, bidhanin dengan dad, itu artinya apa? Bi bakhil. Rasulullah tidak bakhil kalau masalah ilmu, tidak bakhil Rasulullah. Tidak pernah dia sembunyi-sembunyikan ilmu. Ketika nanti sahabat bertanya, bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah, nanti saya tanya sama Jibril. Ya, Jibril tanya sama Allah. Ini sama seperti ketika sahabat tidak tahu apa pengertian ikhlas. Ya, ikhlas beribadah itu apa? Dari mana kita tahu kita sudah ikhlas beribadah? Karena Rasulullah mengatakan amal ibadah kalian tidak diterima apabila tidak ikhlas karena Allah. Sahabat bertanya, bagaimana ikhlas ya Rasulullah? Ya, makanya Rasulullah bertanya kepada Jibril. Semua melalui perantara Jibril. Jadi Rasulullah menanyakan kepada Jibril, ikhlas itu apa sebenarnya? Saya tidak tahu ya Iblis. Iblis mengatakan saya tidak tahu juga. Akhirnya apa? Jibril mengatakan nanti akan saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril bertanya kepada Allah, apa kata Allah? Ikhlas itu sirrun baini wa baina abdi. Itu adalah rahasia saya dengan hamba saya. Tidak ada orang lain yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itu rahasia, maka bangunlah tengah malam memang. Kita kita beribadah kepada Allah tidak diketahui oleh orang lain. Hati kita tidak diketahui oleh orang lain. Apakah kita bangun ikhlas atau tidak ikhlas? Apakah kita karena Allah atau bukan karena Allah? Tidak ada yang tahu, satu orang pun tidak ada yang tahu. Termasuk dua malaikat yang berada di samping kita. Walaupun kita bangun tengah malam, malaikat tapi tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak ikhlas. Maka itu merupakan sirrun baini wa baina abdi. Maka kalau kita ikhlas itu tidak perlu kita kasih tahu. Ini saya ikhlas sekali ya, saya bantu masjid ini. Berarti tidak ikhlas ya, Pak? Kalau dikasih tahu ya. Saya qanaah sekali, berarti tidak qanaah deh, Pak. Saya tidak bakhil orangnya saya, berarti bakhil ya, Pak. Jadi artinya apa? Ini ibadah hati ini, Pak. Ini ibadah hati, Pak. Tidak ada yang bisa tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita sabar ya, sabar begitu juga. Ini kalau ada yang mengatakan sekarang sudah habis kesabaran saya sabar selama ini, berarti tidak sabar dia selama ini, Pak. Dia tidak perlu kasih tahu dia. Rasulullah dalam riwayatnya tidak pernah kita ketemukan ibadah hati itu diungkapkan oleh Rasulullah, tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah katakan selama 32 tahun ini saya sabar sekali mendakwahi mereka, tidak pernah. Hana perlu pegah, hana perlu pegah. Kemudian nabi-nabi lain tidak pernah juga ngelapor kepada Allah. Nabi Nuh tidak pernah melapor, ya Allah selama 950 tahun saya cukup sabar ya Allah, tidak pernah. Kenapa? Karena ini ibadah hati, ibadah hati. Jadi tidak perlu kita ungkapkan.
Karena ibadah itu kan ada dua, ada ibadah zahiri, ada ibadah batini. Nanti ada juga ibadah itu memang dua-dua harus ada, zahiri dan batini. Kalau tidak ada dua-dua, maka ibadah itu ditolak oleh Allah. Contoh begini, kita ibadah zahiri apa? Kita salat ibadah. Kalau tidak ikhlas hati kita karena Allah, maka ibadah kita ditolak. Kita ikhlas tapi tidak berbuat, ya. Kita ikhlas tapi tidak berbuat apa-apa, tidak juga diterima oleh Allah. Bagaimana mau ikhlas tapi tidak berbuat apa-apa? Atau kita berbuat sesuatu tapi tidak ikhlas, maka amal ibadah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca bidhanin dengan dha, ya, bidhanin, ya. Tapi nak boleh semuanya ayat yang ada dha kita rubah menjadi dha, nak boleh. Contoh waladhdallin kita rubah waladhdallin, nak boleh itu, Pak. Ini hanya beberapa karena ada jamaah bertanya begini, apakah boleh kita rubah-rubah semuanya? Oh, tidak boleh, Pak. Ya, berubah-ubah Al-Quran itu ada beberapa beberapa tempat saja yang sebagian sahabat membaca begini, sebagian sahabat begini, maka dinamakan dengan qiraat, ya, bacaan-bacaan. Kenapa dinamakan qiraat sab'ah? Karena ada 7 hal yang membuat bacaan itu berbeda. Ada yang mengatakan qiraat asyarah, qiraat 10. Kenapa? Ada 10 hal yang membuat bacaan itu berbeda, ya. Salah satunya itulah kabilah-kabilah itu yang mereka tidak bisa mengucapkan ini, mereka biasanya mengucapkan begini. Itu salah satunya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, jadi Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Maksud perkataan syaitan apa? Karena begini. Ini kalau kita lihat dukun-dukun itu, ya. Kalau dukun-dukun itu dia baca ayat Quran juga, bukan tidak baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran juga, tetapi atas arahan iblis dan syaitan. Kenapa? Syaitan itu dia mendengar istarqa sam'a. Ini kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau. Asyaitanu yastariqu sam'a. Dia mendengar, mencuri ini, kemudian dia sampaikan kepada, apa kata dia? Ini dari Allah, ini sudah benar ini, baca-baca yang benar ini. Makanya ayat Quran itu kadang-kadang dibalik-balik oleh dukun itu, dibalik-balik. Ayat pertama jadi ayat kelima, ayat kelima jadi pertengahan dibalik-baliknya. Jadi makanya dipertegas oleh Allah, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tapi ada yang unik di dalam tafsir Syaukani. Apa yang uniknya? Imam Asy-Syaukani mengatakan, ini syaitan ini adalah syaitan abyad namanya. Syaitan abyad itu syaitan putih. Saya tidak tahu istilahnya. Kenapa mesti syaitan putih? Apakah ada syaitan hitam? Karena di dalam riwayat itu, setiap syaitan yang merubah wujud menjadi Jibril, syaitan yang berubah wujud menjadi manusia untuk mengelabui Rasulullah dan mengelabui orang lain, itu dipanggil dalam sejarah syaitan abyad namanya. Syaitan putih, ya, syaitan putih. Tidak tahu saya kenapa dinamakan syaitan abyadnya. Kemungkinan begini, syaitan itu kan jahat, tetapi ketika dia mendekati orang baik itu kan istilah diibaratkan dengan putih, Pak. Jadi artinya syaitan abyad. Syaitan pernah dia beberapa kali itu dia berubah wujud menjadi Jibril dan berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu kalau itu syaitan, ya. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW itu kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sawi, ada hafadah yang ramai sekali di sekitar Rasulullah, sehingga hafadah ini memberitahukan malaikat penjaga, Muhammad itu bukan Jibril, Muhammad itu Jibril, Muhammad itu syaitan, ya. Maka diberitahukan oleh hafadah. Kalau kita merujuk lagi ke dalam tafsir Sawi, wa in kana mu'minan, kalau seorang itu mukmin, dia bertawakal kepada Allah, dia dekat dengan Allah, maka penjaga dia itu sampai mi'ah wa sittina malaikah, 160 malaikat yang terus menjaga dia. Ini menjaga saja, Pak. Yang menulis tetap 2, raqib, atid, kiraman, katibin. Kenapa dikatakan kiraman? Karena malaikat ini malaikat mulia, ya, dan patuh sekali kepada Allah. Kenapa katibin? Karena tugasnya mencatat saja. Mencatatnya bukan dengan pulpen, tidak. Dia cetak dengan pulpen, kapi tinta macam ni, Pak. Jadi tidak ada istilah pulpen. Jadi cetaknya melalui apa? Digital, ya, Pak. Digital. Bisa saja merekam, bisa saja melihat, bisa saja mendeteksi. Jadi tidak menulis seperti yang kita bayangkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksud dengan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Maka kenapa setiap syaitan itu selalu dikaitkan dengan ar-rajim, dilaknat oleh Allah. Makna syaitan itu apa sebenarnya? Apa makna syaitan sama iblis itu sama? Tidak sama.
Dulu nama syaitan, nama iblis itu namanya bagus sekali, Pak. Kalau di dalam bahasa Saryaniah itu dulu iblis, syaitan itu namanya Azazil. Kalau di dalam bahasa Arab, Azazil itu diterjemahkan apa? Haris, ya, Haris. Nama dia Haris dulu, Pak. Kan bagus sekali nama Haris. Tetapi karena dia sudah membangkang kepada Allah, fataghayyara, berubahlah namanya, fasumya bi iblis. Maka namanya dinamakan dengan iblis. Dinamakan dengan syaitan. Dinamakan iblis karena dia membangkang kepada Allah. Dinamakan dengan syaitan karena dia itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya syaitan itu identik dengan syaitanir rajim, ya, Pak. Jadi nggak ada disebutkan iblisur rajim, nggak ada iblisur rajim, Pak. Syaitanur rajim. Kenapa tidak ada iblis yang dirajam? Kenapa syaitan yang dirajam? Ya, nih, Pak. Maka ada sebagian penafsir mengatakan begini. Yang menggoda manusia ini adalah kelompok syaitan, bukan kelompok iblis. Apa bedanya syaitan sama iblis? Maka dijelaskan di situ, syaitan iblis itu dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Asyaitanu min waladi iblis. Syaitan itu adalah keturunannya iblis. Maka keturunan iblis itu namanya syaitan. Yang menggoda keturunan Nabi Adam adalah syaitan. Yang menggoda Nabi Adam adalah iblis. Ya. Yang tidak patuh kepada Nabi Adam adalah iblis. Ini kalau versi tafsir Ibnu Abbas. Jadi beliau mengatakan berarti sekarang yang menggoda kita itu siapa? Syaitan. Jadi makanya syaitanir rajim, syaitan yang dirajam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fa'aina tadhhabun. Jadi kalau seandainya saya perlu kepada terjemahan, coba dibaca Pak Endang bisa? Ya. Maka kemanakah kamu akan pergi? Pergi kemana ini? Apa maksudnya ini? Makanya kita sebagian nanti kalau melihat itu, maka kemanakah kamu akan pergi? Kok tiba-tiba pertanyaannya begitu? Kemana kamu akan pergi? Ini apa sebenarnya? Ini kalau di dalam kajian Ibnu Asyur, Pak, di dalam kajian tafsir Zamakhsyari, ini namanya ijaz hazaf namanya. Apa itu ijaz hazaf? Ada kalimat yang dihilangkan di sini, di dalam tafsir itu dimunculkan, Pak. Apa maksudnya supaya ini terkait dengan Al-Qur'an tadi? Kalau kamu jauh dari Al-Qur'an, kamu tidak mau mendengar Muhammad, kamu tidak mau mendengar apa yang ada dalam Al-Qur'an, kamu mau pergi kemana sekarang kata Allah? Ya, nih, Pak. Kamu tidak mau ikut aturan di sini, kamu tidak mau ikut aturan kami, tidak mau ikut protokol ini, mau kemana kamu sekarang? Keluar saja kata Allah. Ya, ini maksudnya. Fa'ina tadhhabun. Ini fa li tafri. Ada yang mengatakan fa'ifsah. Arti fa'ifsah apa? Ada kalimat di belakang yang sudah dihilangkan. Ketika di dalam tafsir itu dimunculkan supaya kita paham apa yang dimaksudkan fa'ina tadhhabun. Jadi artinya kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, mau apa kita sebenarnya? Kalau hidup kita tanpa Al-Quran, kalau hidup kita tanpa aturan, mau apa kalian kata Allah? Ya, ini, Pak. Ini ibarat orang salat tidak, apa-apa tidak, puasa tidak, bayar zakat tidak. Kenapa dia lakukan tidak itu? Karena dia tidak dekat dengan Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran, maka semua tidak dilakukan. Kalau seperti ini kata Allah, fa'aina tadhhabun, kamu mau kemana sebenarnya? Tujuan kamu itu apa? Apakah bangun tidur, mandi, pergi kantor, pergi di jalan yang sama, pulang lagi, tidur lagi, seperti itu? Jadi maka Allah katakan wal asr. Manusia itu dalam keadaan rugi kata Allah. Dia tidak tahu visi misi hidupnya. Nanti sudah pindah lagi ke sana lagi, buat itu lagi, seperti itu lagi, pergi lagi. Entah kemana pergi? Akhirnya apa? Meninggal dunia ketika pergi-pergi itu. Ya. Jadi artinya hidup dia begitu saja hidup dia. Kalau hidup begitu saja maka rugilah manusia. Tanpa dia tahu undang-undang, tahu hukum untuk apa dia hidup. Kalau tidak tahu, sama seperti bangun tidur, mandi, pergi kantor, sampai kantor duduk bercanda, berapa menit kemudian duduk di kedai kopi, kemudian balik ke kantor lagi, pinjir lagi, pulang ke rumah, besok begitu lagi. Aktivitasnya sama terus seperti itu, Pak. Terus seperti itu. Coba kita duduk merenung, Pak. Apakah hidup seperti itu? Kita cuma pergi saja, balik lagi, pergi saja, balik lagi. Apakah hidup begitu? Maka Allah katakan fa'aina tadhhabun. Kalau demikian kalian mau apa sebenarnya kata Allah? Kalau aturan yang saya kasih kalian tidak mau, Al-Quran itu aturan kalian tidak mau, yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun kalian tidak mau, ini mau apa kalian? Maka ada dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, keluar dari bumiku kata Allah, keluar dari bumiku kata Allah, coba cari Tuhan selain aku kata Allah, yang punya aturan lain, coba cari. Ya kata tak imdang nih, apa dah pegang lemah. Makanya ketika di padang mahsyar nanti Maliki yaumiddin. Ada satu lagi bacaannya Maliki yaumiddin.
Jadi Imam Al-Baghawi itu dalam tafsir beliau mengatakan ketika di padang mahsyar nanti tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu malaikat pun, tidak ada satu iblis pun, tidak ada satu jin pun yang berani ngomong, apalagi manusia ketika di padang mahsyar itu. Makanya Imam Al-Baghawi mengatakan Maliki Yaumiddin, beliau membacanya pendek. Maliki Yaumiddin artinya apa? Yang memiliki, yang berhak menyuruh dan melarang ketika di padang mahsyar itu cuma Allah saja. Semua malaikat diam semuanya. Semua para nabi dan rasul diam semuanya. Semua orang-orang yang sufi diam semuanya, tidak berani ngomong apa-apa. Ini dibuktikan dengan hadis qudsi yang dikatakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Saya takut sekali pada hari ini. Allah karena apa? Allah marah sekali pada hari. Saya tidak pernah melihat Allah marah melebihi marahnya hari ini. Ucapan ini diulang lagi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saya takut sekali hari ini Allah marah sekali. Maka tidak ada seorang pun yang berani ngomong macam-macam di depan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi Muhammad pada suatu hari tersenyum? Ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, kenapa tersenyum?" Apa jawab Rasulullah? "Saya tersenyum karena pada hari itu orang nggak berani ngomong, ada orang yang berani membantah Allah Subhanahu wa taala." Dia membantah nih, Pak. Isi kitab itu dia bantah. Dia membantah keberadaan dua malaikat ini. Artinya apa? Dua malaikat ini mencatat yang jelek-jelek saja bagi saya. Dia berani membantah di depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang lain sudah tidak berani ngomong macam-macam, maka orang ini dia berani ngomong. Maka Rasulullah tersenyum. Jadi makanya Maliki Yaumiddin, yang menyuruh, yang melarang, yang menyuruh memasukkan seorang ke dalam surga dan neraka, dan melarang seorang untuk masuk ke dalam surga dan neraka, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang berani membantah, cuma diam saja. Ini fa aina tadhhabun. Makanya kalau kita baca dalam terjemahan, kadang-kadang kita ini kok nggak nyambung ini ya. Ini satu ayat nggak nyambung ya. Nggak nyambung antara satu sama lainnya. Maka membutuhkan kepada tafsir, Pak. Di dalam tafsir itu seperti saya ungkapkan tadi, ini namanya kaidahnya, ini namanya ijaz hasaf. Ijaz hasaf itu apa? Ada kalimat yang panjang, kalimat itu sudah dihilangkan. Jadi walaupun dihilangkan itu akan dimunculkan kembali di dalam tafsir supaya manusia itu paham. Apalagi kita ini bukan orang Arab dan bukan orang yang memang lazim dengan bahasa Arab, tidak. Orang Arab saja membutuhkan kepada tafsiran, apalagi kita yang bukan orang Arab. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya, Pak. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Ini in huwa illa, ada in ada illa. Ini sama seperti la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang disembah, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memberikan mudarat kepada saya, tidak ada yang memberikan penyakit kepada saya, tidak ada yang mengangkat penyakit saya, tidak ada yang bisa macam-macam kepada saya, tidak ada yang bisa mengayomi saya, tidak ada yang bisa menjaga saya kecuali Allah. Ya, ini namanya hasar namanya. La ilaha illallah. Ini begitu juga. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tidak ada lain kata Allah, tidak ada lain kecuali apa? Dzikrul lil alamin. Zikir itu apa? Zikir, peringatan. Makanya nanti kalau kita ini merasa hati gundah atau bagaimana, ambil Quran, baca Al-Quran. Makanya kalau orang yang sudah memahami artinya, dia bacaannya istilahnya lain bagi dia, memperingatkan hatinya, jangan kamu begini, jangan begini, jangan begini. Ini sama ketika Rasulullah membaca Al-Quran didengar oleh jin, ya, didengar oleh jin. Jin ketika mendengar Rasulullah baca Al-Quran itu langsung bergetar hati jin, Pak, dan dia langsung beriman kepada Allah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Ada dua riwayat yang berbeda. Ada riwayat Ibnu Mas'ud, ada riwayat Ibnu Abbas. Salah satu riwayat mengatakan begini, yang dibacakan oleh Rasulullah adalah surah Ar-Rahman. Jadi makanya jin itu senang sekali dia mendengar orang membaca surah Ar-Rahman, ya. Makanya ketika dibacakan oleh Rasulullah SAW surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Rupanya jin itu takutnya luar biasa deh. Ada apa sebenarnya dengan jin itu? Kita setiap hari dengar ayat itu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bahkan kita ngomong ayat tapi bahan ayat lain. Jadi imu baca alam kan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru nyanyi kebacanya lam nyan. Padahal sebenarnya Rasulullah itu menyuruh sahabatnya, bacalah ayat yang familiar sama kamu, yang kata Rasulullah. Walaupun kamu ulang-ulang berapa kali. Jadi seperti sahabat, ada beliau penghafal Quran, tapi ketika beliau jadi imam selalu qul huwallahu ahad.
qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sahabat merasa, oh mampu hana ayat lain ya, Pak. Akhirnya sahabat melapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, coba kamu mau panggil sahabat itu ya Rasulullah. Setiap kami salat berjamaah sama dia, selalu dia membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selalu itu dia baca. Akhirnya apa? Rasulullah memanggil sahabat itu dan bertanya kepada sahabat, apa betul kamu selalu baca qul huwallahu ahad? Betul ya Rasulullah. Kenapa tidak baca ayat yang lain saja? Kan banyak sekali ayat dalam Al-Quran itu. Begini ya Rasulullah, saya kalau sudah saya baca qul huwallahu ahad, hati saya kayak lain sekali ya Rasulullah. Yang saya dalami, saya pahami, saya tadabbur. Kalau ayat-ayat lain itu tidak begitu saya tadabbur. Tetapi kalau qul huwallahu ahad lain sama saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mulai sekarang baca qul huwallahu ahad. Ya. Artinya Rasul menyuruh kita, bacalah ayat yang familiar sama kamu. Maka hanya kengkeng macam-macam ya. Ketika imamnya, tengku imam ayatnya tapi bacanya. Kalau beliau imam selalu ayat itu dia baca, enggak ada ayat lain. Nah, boleh kita saat ini kan orang. Yang pertama kita sudah khifah orang lain. Yang kedua, itu beliau membaca ayat itu diulang-ulang itu selalu karena apa? Setiap pengulangan itu memang memberikan bekas dalam hatinya. Ya, memberikan bekas dalam hatinya. Makanya jin itu mereka pertama sekali tugas mereka kan akan mengeksekusi Rasulullah. Akan apa? Mengambil Rasulullah dan menyerahkan kepada iblis. Tetapi ketika mereka mendengar ayat itu, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi artinya apa? Sifat Allah itu Allah sayang kepada seluruh makhluknya, tidak dibeda-bedakan, semua sama. Kecuali apa yang beda apa? Takwa saja. Ada yang enggak bertakwa berarti dia kurang diinikan oleh Allah. Yang bertakwa berarti dilebihkan oleh Allah. Maka ketika didengar oleh jin merasa mendadak jin, takutnya luar biasa. Kenapa dia takut luar biasa? Karena selama ini dia diajarkan oleh gurunya iblis, guru setan itu iblis, Pak. Dari mana kita tahu kalau guru syaitan itu iblis? Guru jin itu iblis. Yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Iblis selama ini mengajarkan jin itu macam-macam. Diajarkan jin, Allah tidak sayang sama kamu, Allah tidak sayang sama saya, Allah lebih sayang kepada Adam, ya Pak. Ini apa namanya? Iblis, pengajaran iblis terhadap jin, sehingga di dalam kepala jin Allah tidak sayang lagi kepada kelompok jin, Allah tidak sayang lagi kepada makhluk yang lain kecuali sayangnya kepada Adam alaihissalam. Tetapi ketika didengar ayat itu Ar-Rahman, Allah sayang kepada semuanya, sayang kepada jin, sayang kepada ini, sayang kepada, termasuk Fir'aun juga Allah sayang, semua sayang, karena itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dia mudot jin tadi, sehingga dia melapor kepada temannya, Muhammad yang kita dengar itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maka dari 6 orang itu, bukan 6 orang, 6 jin ya. 6 jin yang mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran tidak semuanya beriman. Hanya berapa saja yang beriman dan menyampaikan kepada kelompoknya. Sehingga ketika didengar oleh kelompok yang lain, mereka merasa penasaran, siapa itu Muhammad sebenarnya. Akhirnya mereka mendekati lagi mendengar Nabi Muhammad baca Al-Quran. Sehingga di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, apa kata beliau? 6 kali kelompok jin mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Bahkan mereka kedua kalinya sudah ketagihan, Pak, minta lagi, Pak. Jadi artinya minta lagi apa? Melalui Jibril suruh Muhammad baca Quran lagi, ya, Pak. Karena mereka sama-sama makhluk gaib, Pak. Jibril makhluk gaib, kemudian juga jin juga makhluk gaib. Jin menyuruh Jibril, tolong bilang sama Muhammad, kami mau mendengar lagi baca Quran. Akhirnya mereka duduk berkelompok-kelompok. Ketika sampai yang ke-6 kalinya, itu hampir 70.000 jin, Pak, yang mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Jadi artinya enggak usah sungkan-sungkan kita dengar orang baca Quran. Nyoba anda dengar Quran, Quran lo yang baca. Maka Allah mengatakan, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Diam kamu, kata Allah. Coba kamu dengar dengan seksama. Coba kamu diam, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Ya, contoh seperti jin tadi. Contoh lainnya gimana? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab padahal dia waktu itu kafir, Pak, penyembah batu, Umar bin Khattab. Tetapi ketika pertama sekali beliau mendengar ayat Al-Quran, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dia langsung mutadad, ya, Pak. Padahal dia ingin membunuh adiknya. Rupanya terungkaplah Umar bin Khattab itu dia paham betul, Pak. Paham betul dia sastra, Pak. Dia tahu betul mana yang syair yang bagus dan tidak bagus, tahu betul, ya. Makanya ketika dia mendengar Al-Quran, kok ini lebih dahsyat lagi dibandingkan syair. Saya belum pernah mendengar ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang Toha itu bukan bahasa Arab. Itu adalah bahasa Habasyi, bahasa Habasyi, bahasa orang Ethiopia.
Makanya Umar bin Khattab dia kan paham bahasanya. Ini nggak mungkin perkataan Muhammad. Kalau ada orang lain mengatakan ini perkataan Muhammad, itu bohong. Ya, nggak mungkin Muhammad ngomong begini, nggak mungkin. Ini gaya bahasanya melebihi gaya bahasa manusia ini. Maka dia takutnya luar biasa. Kita hampir setiap hari dengar kaset-kaset di masjid. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Budak kaset tapi budak anak kaset lain dengan. Jadi artinya kita tidak mendengar, coba kita dengar baik-baik. Coba kita dengar dengan seksama. Apalagi kita paham artinya. Kalau kita paham artinya, Allah sudah berjanji kamu akan dapat petunjuk kata Allah, tapi dengan cara kamu dengar dan kamu diam sebentar kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syariat ketika azan, Allahu Akbar, syariatnya bagaimana? Kalau kita sedang berdiri, sedang jalan, disuruh berdiri dan mendengar azan. Ya. Ketika berada dalam masjid, diusahakan jangan sholat dulu, dengar azan dulu sampai habis. Ini bisa kita lihat di dalam fikih nanti. Dalam fikih masalah azannya. Kenapa? Coba dengar seksama azan itu. Ini sedang azan, sedang sibuk ini. Sedang azan datangnya Allah. Kita salat sendiri. Jadi coba dengar dan usahakan berdiri. Ya. Kalau di mana-mana pun juga disunahkan untuk berdiri. Ketika dengar azan kita dengan kendaraan, itu dalam 4 mazhab, salah satu dari 4 mazhab itu mengatakan, turunlah dari kendaraanmu sambil berdiri dengarlah suara azan. Ketika habis maka lanjutkan lagi perjalanan. Carilah tempat terdekat untuk salatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi jangan seperti ini. Ketika sedang rapat kan, duduk rapat. Allahu Akbar. Coba semua diam dulu kita dengar azan. Kah dengar azan? La ilaha illallah. Ya, azan sudah selesai. Rapat kita lanjutkan. Kapalo. Yang tutah aja ya, Pak ya. Jadi maksudnya mendengar azan, setelah mendengar tinggalkan semua aktivitas, pergi ke tempat suara yang kita dengar tadi. Karena apa? Nanti di padang mahsyar kita mendengar panggilan Allah untuk berkumpul pada satu tempat sebagaimana kita mendengar suara azan. Ya. Jadi makanya kalau di dalam tafsir itu, tapi tidak semua tafsir, ada 1 atau 2 tafsir saya baca. Nanti kita konsentrasinya di mana? Berkumpul di Syam nanti. Di Syam itu di mana? Yordania, Suriah, Palestina, di 3 tempat ini, Pak. Maka nanti ketika dileburkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu semuanya, maka akan dijadikan padang mahsyar. Yang kita tinggal ini akan dijadikan padang mahsyar nanti, Pak. Makanya kalau ditanya padang mahsyar itu apa? Padang mahsyar itu materialnya terdiri dari material bumi, Pak. Yang manusia dulu pernah hidup dan meninggal di situ. Mana buktinya? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya Adam, fiha tahyauna wa fiha tamutun." Kamu hidup di situ, kamu mati di situ, dan saya bangkitkan juga di situ kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi ini akan saya ganti dengan material yang lain. Tetapi isi bumi ini tidak saya rubah-rubah sama sekali. Kalau manusia berada dalam bumi ini tidak saya rubah sama sekali, tetap seperti itu sampai mereka saya bangkitkan semua di padang mahsyar nanti. Jadi makanya ketika itu nanti di dalam tafsir itu kalau nggak salah, kalau bukan Al-Alusi, tafsir Alusi, itu tafsir Sawi. Ada satu tafsir lagi, tafsir Al-Baghawi ya. Itu mereka berkumpul semua nanti di daerah Syam ya, daerah Syam. Semua berkumpul di situ. Di daerah Yordania, di daerah Palestina sekarang ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut aja sedikit lagi nih, Pak. Jadi Al-Qur'an itu dzikrul lil alamin. Zikir itu sebagai zikir, sebagai obatnya, obat. Maka Al-Qur'an itu namanya macam-macam, Pak. Ada asyifa. Itu syifa itu obat ya. Jadi berarti obat, kita jangan salah paham kita. Itu obat spiritual namanya. Jadi bukan berarti cok Quran ceri, robek Quran masukkan ke dalam gelas. Datanya yang kebun kok, ya bukan obat lah ya. Oh yang salah ya, Pak ya. Jadi salah itu. Jadi jangan keliru kita. Yang dimasukkan dengan obat hati, Pak. Hati kita gundah, hati kita tidak tenang. Maka ketika membaca Al-Qur'an, di situ perjuangan Rasulullah bagaimana, di situ bagaimana Allah sayang kepada kita, di situ bagaimana ujian, sifat ujian itu apa. Ketika kita baca, hati kita sudah mulai tenang lagi, Pak. Ya, tenang lagi. Kemudian ada zikir, Pak. Zikir begitu juga, sama semuanya. Al-Haq, itu Al-Qur'an juga Al-Haq nama. Al-Kitab juga banyak nama Al-Qur'an. Kita lanjut sedikit lagi nih. Liman syaa minkum ayyastaqim. Kalau kalian mau istiqamah, bacalah Al-Qur'an selalu. Ya. Ini diajarkan cara istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ayat ini turun, didengar oleh Abu Jahal. Maka cukup parah Abu Jahal, Pak. Abu Jahal ketika turun ayat ini, kamu kalau mau istiqamah, maka bacalah Al-Qur'an. Ya, maka gini, ini bulan Ramadan ini salah satu cara untuk kita istiqamah untuk baca Al-Qur'an. Jadi artinya apa? Jangan kita tinggalkan lagi Al-Qur'an.
Ini setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan masuk Syawal, Al-Quran selalu kita ini Pak, paling enggak sehari satu ayat kita baca. Kalau kita malas sekali baca kan? Atau paling enggak masukkan ke dalam Android kita itu Al-Quran, program Al-Quran Pak. Paling enggak ketika kita sedang sibuk dengan apa namanya WA atau apa, paling enggak nalah baca Quran letiat, ya, nah baca Quran letiat. Jadi artinya jangan pernah meninggalkan lagi Al-Quran kalau mau istiqamah. Abu Jahal ketika mendengar ayat ini, apa kata Abu Jahal? Hana puya pegah ya nama. Apa kamu apa namanya? Tuhan kamu ngomong apa itu? Kalau kami mau istiqamah, terserah kamilah. Kalau kami istiqamah itu tergantung kami. Artinya apa? Istiqamah itu berasal dari kami sendiri, tidak ada hubungan dengan Tuhanmu. Kalau kami tidak istiqamah, ya sudah, berarti kami tidak istiqamah. Artinya apa? Itulah takdir kami, kata Abu Jahal. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Kalau mau istiqamah harus pegang Al-Quran, tidak. Maka ini Allah menganjurkan kita. Di dalam ayat lain kan begini, Pak. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Kalau kamu mau saya berikan rezeki yang banyak, saya berikan keberkahan hidupmu, saya berikan ketenangan jiwamu, maka lakukanlah satu hal, kata Allah, istiqamahlah. Tetapi tidak Allah katakan istiqamah dalam hal apanya. Tapi di sini dikatakan istiqamahlah dengan Al-Quran, istiqamahlah dengan isi Al-Quran. Bagaimana kita mau istiqamah dengan Al-Quran kalau kita tidak paham apa yang ada dalam Al-Quran? Bagaimana mau istiqamah dalam Al-Quran kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Ya, jadi sekarang bacalah Al-Quran, telaahlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, maka akan muncul istiqamah nanti, Pak. Ya, ini apa namanya? Liman sya'ayastaqim wa ma tasha'un illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Memang semua itu tidak jauh dari takdir Allah. Jadi kita berusaha Pak. Kita berusaha untuk istiqamah dalam beribadah. Kita berusaha untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ada juga dua istiqamah itu dua apa? Ada istiqamah terhadap kebaikan, ada istiqamah terhadap kejahatan. Ada orang istiqamah, ini saya istiqamah untuk salat berjamaah. Saya istiqamah untuk baca Quran. Ada juga satu kelompok lagi, saya istiqamah untuk berbuat maksiat. Kalau tidak berbuat maksiat tidak enak jiwanya, Pak. Saya istiqamah untuk ngomongin orang lain. Saya istiqamah untuk mendalimi orang lain. Maka setiap hari orang ini terus mendalimi orang lain. Kalau tidak mendalimi orang lain, hana tenang jiwanya, hana tenang. Jadi makanya dia setelah dia keluarkan unek-unek semua tentang orang lain, baru tenang jiwanya. Besok begitu lagi, sehingga dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ngomongin orang lain. Ya. Saya rasa cukup sekian. Jadi nanti pertemuan besok ya. Ayat apa selanjutnya? Abasa wa tawalla. Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Ada? Ya, Pak. Silakan. Gimana? Usianya? Oh ya, oke. Oh ya. 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 Oke. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah diangkat menjadi rasul umur 40 tahun? Rahasia inilah yang yang diungkap oleh Imam Al-Ghazali, Pak, di dalam kitab beliau, di balik angka 40, ya. Makanya salah satunya apa? Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sudah berumur 40 tahun tetapi akhlaknya tidak pernah berubah, maka celakalah dia. Karena apa? Umur 40 tahun itu sudah matang pikirannya, Pak. Umur 40 tahun. Maka kalau di bawah 40 tahun itu dianggap belum matang nih, Pak. Jadi makanya umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi rasul. Memang berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa umur 30 tahun. Nabi Yahya umur 30 tahun diangkat menjadi rasul. Karena kalau umur-umur di bawah itu emosionalnya belum terkendalikan lagi, Pak. Ya. Kemudian itulah sesuai dengan hadis ini tadi, Pak. Dan juga apa? Di dalam Al-Quran itu ada angka 40 yang menjadi misteri, Pak. Ya, angka 40 menjadi misteri. Orang Yahudi mengatakan apa? 40 juga. 40 hari kami kalau dibakar itu cuma 40 hari. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, saya itu arba'ina yaum, ya. 40 hari saya itu keluar untuk menerima wahyu dari Allah. 40 juga. Namun Nabi Muhammad 40 juga. Nanti ada beberapa ayat lagi di Al-Quran 40 juga. Maka pernah saya ajak teman saya ini, kita lakukan penelitian ini sekali.
Kenapa mesti 40 itu? Kita kumpulkan beberapa literatur ilmu pengetahuan itu, kita cari alasan kenapa 40 itu. Bahkan sambil duduk-duduk, maksudnya terungkaplah sedikit-sedikit. Jadi arti 40 itu apa? Kalau seorang ingin merubah dirinya, bisa merubah dalam 40 hari. Bagaimana merubah dirinya? Kalau dia dulu hidupnya bakhil selalu, dia hidupnya itu apa? Tidak pernah salat berjamaah. Bisa dia rubah kebiasaannya dalam waktu 40 hari. Inilah teorinya Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali mengatakan, seorang yang tidak terbiasa salat berjamaah, atau kita punya anak kita tidak suka salat berjamaah, selama 40 hari kita tidak usah paksa bertahun-tahun, tidak usah, 40 hari saja kita paksa. Anak kita paksa berjamaah, dan selalu kita lihat, kita pantau, hari ke-41 anak itu akan ridha untuk salat berjamaah. Ini teori Imam Ghazali, dia akan ridha. Seorang yang bakhil, dia kalau sudah masalah infak sedekah itu, alah, susah nih, makanya biasakanlah diri untuk berinfak dan bersedekah selama 40 hari, walaupun cuma Rp1.000, hari ini Rp1.000, walaupun makruh muka kayak debit lempeng Rp1.000. Tetapi ketika nanti 40 hari, dia ridha itu akan muncul sendiri. Maka nanti dalam kajian Imam Ghazali ada pembahasan tentang ridha. Ridha dalam berbuat, ridha itu artinya begini, menikmati ibadah. Sebagaimana orang menikmati ribah. Itu ribah itu orang menikmati ribah itu, Pak, ngomongnya orang lain, Pak. Ketika dia duduk ngomongin orang lain, nikmat sekali ribah. Waduh, nikmat. Nalam kan? Kamu apa informasi tentang bapak itu? Begini, waduh, nikmat sekali, Pak. Ya. Makanya kenapa orang itu nikmat? Karena setiap harinya penuh dengan ribah selalu. Selalu maksiat selalu. Maka ketika dia buat maksiat, dia menikmati maksiat itu, Pak. Sekarang kita rubah. Kita jangan nikmati maksiat. Kita nikmatilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi jangan putus-putus. Ketika 40 hari, sebelum 40 hari putus dia tidak berjamaah, ya ini kasus susah sedikit nih, Pak. Ulang lagi dari pertama, ulang lagi terus. Ya. Atau nanti orang bakhil, Pak, celeng terus sampai 40 hari. Hari ke-41 dia akan ridha untuk beribadah. Satu. Yang kedua, kalau kita sakit, boleh enggak kita jamak salat? Ya, biasanya kan kalau kita dengar jamak itu kan perjalanan, ya, Pak, ya. Ya, boleh, tidak ada masalah. Jadi contoh begini. Ini sudah masuk waktu zuhur, Pak. Orang tua kita itu sudah pakai pampers, ganti pampers lagi. Artinya apa? Kalau dia itu salat nanti zuhur dan salat asar lagi, dikhawatirkan penyakitnya itu akan bertambah, susah karena bangun lagi, ambil wudu lagi, maka langsung dijamak saja. Jadi zuhur itu asar dibawa ke waktu zuhur, ya. Boleh dijamak. Atau mau di kasar pun boleh juga, ya. Mau dijamak pun boleh juga. Bagaimana cara beliau salat? Dipandu, Pak, dipandu. Jadi Allahu Akbar kita pandu, Pak. Ini orang sakit, Allahu Akbar. Ini baca Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia ikuti terus, walaupun sudah ngelantur dah kemana-mana nih, tapi terus dipandu. Ya, ini orang sakit. Jadi orang sakit itu tidak ada alasan untuk tidak salat. Kecuali apa? Dia sudah meninggal dan berdiri di depan imam. Ya, berdiri di depan imam, pas salatnya di depan imam tidak ada lain kecuali orang meninggal. Maka kan hebat sekali orang meninggal. Nggak ada orang berani berdiri di depan imam kecuali orang meninggal. Ya. Jadi kecuali dia sudah berdiri di depan imam, ya, baru dia nggak perlu salat lagi. Tapi sebelum masuk ke dalam kubur disalatkan juga, ya, salat juga. Jadi boleh jemaah. Bahkan kalau di Jakarta itu lain lagi, Pak. Di Jakarta itu perjalanannya dekat, tetapi karena macet membuat lama, ya, Pak. Sebenarnya ditempuh dalam waktu berapa? 1 jam atau apa? Tetapi ini sampai berapa jam nih, Pak? Sampai berapa jam? Itu bagaimana caranya? Itu bisa juga kita jamaah. Artinya apa? Kalau kita mau salat, bagaimana mau salat dalam bus itu? Kan susah salat dalam bus. Bagaimana mau turun pun tidak bisa. Gimana nih, Pak? Ya, sudah dalam keadaan darurat, ya. Ini sudah masuk waktu zuhur, maka sampai ke rumah waktu asar sampai ke rumah. Ya, jadi artinya kan ini mudarat tadi, Pak. Jadi tidak ada masalah. Ya, sama seperti orang sakit tadi. Tetapi kalau seandainya mau berangkat sudah zuhur, kita salat zuhur dulu. Ya, baik kemak-kemak juga. Ya, selesai begitu. Makanya sekarang sudah sudah enak sekarang sudah ada nanti fikih simpel, Pak. Ada fikih jamak, fikih salat, ada fikih ini, ada fikih ya. Kalau kita ingin tahu salat, baca fikih itu. Tetapi yang muktabar, baik yang pegang-pegang macam-macam, enggak jelas kita siapa ininya, siapa apanya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.